Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Miss Suci akan membahas bank soal matematika, ya khususnya untuk SMA, mulai dari kelas 10 sampai dengan kelas 12. Kemudian mulai dari soal-soal matematika wajib dan juga matematika IPA atau matematika peminatan. Nah, jadi di setiap videonya Miss akan bahas 5 soal. Jadi 5 soal sesuai dengan susunan bab yang ada di kelas tersebut. Nah, kemudian kita bahas per babnya. Setelah itu nanti tipe soal. Nah, tipe soal yang dibahas itu apa saja? Tipe soalnya tipe soal ulangan harian, kemudian latihan sehari-hari, kemudian AKM, ada juga soal SBMPTN. Jadi karena ini untuk SMA, kita nanti ke depannya akan bahas juga soal untuk SBMPTN ya. Jadi masuk perguruan tinggi negeri ataupun swasta. Dan satu lagi, suatu saat akan dibahas juga beberapa tipe soal olimpiade. Karena itu beda ya, beda tipenya. SBMPTN, olimpiade, dan soal keseharian atau yang biasa kita temui di kelas. Oke, kita akan bahas mulai dari bab pertama di kelas 10. Nah, bab pertama di kelas 10 itu adalah persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak. Nah, soal yang pertama. Oke, di sini soal yang pertama adalah tentukan nilai X yang memenuhi persamaan mutlak X kurangi 2 sama dengan 6. Nah, kita harus tahu dulu ya, bagaimana sih menyelesaikan mutlak persamaan bentuk mutlak. Jadi ketika ada fungsi mutlak sama dengan P, suatu konstanta, maka kita ubah dulu menjadi dua kemungkinan, yaitu fx sama dengan P atau ya yang satu lagi adalah fx sama dengan negatif P. Nah, ini diselesaikan satu persatu. Ya, jadi persamaan ini diselesaikan satu persatu, nanti kan ketemu nilai X-nya. Nah, maka nilai X itulah yang memenuhi persamaan mutlak yang kita cari. Oke, langsung ke soalnya ya, kita kerjakan. Di sini X kurangi 2 sama dengan 6. Nah, X kurangi 2 sama dengan 6, maka selesaikan dulu yang seperti biasanya. X kurangi 2 sama dengan 6. Ini kerjakan aljabar seperti biasa. 6 ditambah 2, ya, karena pindah ruas, maka ganti tandanya. X sama dengan 8. Nah, ini ketemu X-nya sama dengan 8, tapi belum selesai. Ada kemungkinan yang kedua, yaitu X dikurangi 2 sama dengan negatif 6. Nah, X sama dengan negatif 6 ditambah 2. Jadi X sama dengan negatif 4. Maka dari sini ketemulah jawabannya, yaitu X sama dengan 8 dan juga X sama dengan negatif 4. Mudah ya? Jadi kalau kita sudah tahu cara atau kunci mengerjakan soal tersebut, maka soalnya diubah seperti apapun dengan angka berapapun akan bisa kita kerjakan. Oke, tipe soal yang kedua atau soal yang kedua. Di sini masih sama ya tipe soalnya, hanya saja di sini 3x kurangi 5 sama dengan 7. X-nya memiliki koefisien 3, kalau tadi kan 1. Langkah awal sama ya, yang normal seperti biasa. 3x kurangi 5 sama dengan 7. Kemudian 3x sama dengan 7 dikurangi, karena pindah ruas jadi ditambah 5. Kemudian 3x sama dengan 7 ditambah 5 itu 12. Nah, karena koefisien X-nya bukan 1, jangan lupa jadi 12 dibagi 3.
Ya, 3 ini pindah ruas atau menyeberangi sama dengan bukan menjadi negatif 3 dikurangi 3, bukan, tapi menjadi pembagian ya, karena asalnya kan perkalian. Jadi X sama dengan 4. Oke, itu yang pertama. Sekarang yang kedua, 3X kurangi 5 sama dengan negatif 7. 3X kurangi 5 sama dengan negatif 7 ditambah 5. Hati-hati dalam mengubah tandanya ya. Oke, ini hapus. Jadi kalau sudah dipindahkan ini nggak ditulis lagi. Nah, maka ini jadi 3X sama dengan negatif 7 ditambah 5, yaitu negatif 2. Nah, ini X sama dengan, jangan lupa, negatif 2-nya dibagi 3 dulu. Maka ketemulah nilai X-nya, yaitu negatif 2/3. 2/3 pecahan ya, jadi jawabannya adalah yang pertama X sama dengan 4, yang kedua itu X sama dengan negatif 2/3. Oke, lanjut ke soal nomor 3. Nah, di soal nomor 3 ada berbeda ya. Ini ada perbedaannya ya dari soal nomor 1 dan 2. Kita selesaikan. Nah, caranya 4, kita tulis dulu 4 kurangi 3 mutlak X kurangi 2 sama dengan negatif 8. Kita pindahkan dulu 4-nya. Jadi negatif 3 dikali mutlak X kurangi 2 sama dengan negatif 8 dikurangi 4. Nah, negatif 3 dikali mutlak X kurangi 2 sama dengan negatif 8 dikurangi 4. Jadi negatif 12 ya. Jadi ini negatif 3 ini maka pindahkan dulu. Nah, dipindahkannya gimana? X kurangi 2 sama dengan negatif 12 kamu bagi dengan negatif 3 ya. Nah, negatif dibagi negatif itu kan positif. Maka jadi X kurangi 2 sama dengan 4. Nah, kalau sudah sampai di sini, mutlak X kurangi 2 sama dengan 4, maka selesaikan seperti di soal nomor 1 dan 2 tadi. Ya, ada dua kemungkinan. Kita selesaikan X kurangi 2 sama dengan 4. X-nya sama dengan 4 ditambah 2. Maka X-nya sama dengan 6. Ini yang pertama. Yang keduanya, X kurangi 2 sama dengan negatif 4. X-nya sama dengan negatif 4 ditambah 2. X-nya sama dengan negatif 2. Nah, hati-hati lihat ke pertanyaannya. Ya, dilihat pertanyaannya. Jumlah nilai X yang memenuhi persamaan tersebut adalah, karena yang ditanya itu adalah jumlah, ya, maka kita jumlahkan nilai X yang sudah kita temukan tadi. Jadi, jumlahkan X yang pertama itu 6 ditambah X yang kedua itu negatif 2. Nah, ini sama dengan 6 dikurangi 2. Plus kali min itu jadi min ya. Atau negatif. Maka 6 kurangi 2 itu berapa? Sama dengan 4. Jadi ketemulah jawabannya, yaitu X atau hasil jumlah. Ya, bukan X-nya bukan. Tapi jumlah dari nilai X-nya adalah 4. Nah, hati-hati sekali lagi. Kalau kamu sudah menemukan X-nya, itu belum selesai. Karena yang ditanya adalah jumlah nilai X. Soal nomor 4. Nah, soal nomor 4 ini mutlak 5X ditambah 2 sama dengan negatif 3. Perhatikan, ini soal sering karena kita sudah tahu nih ya caranya seperti yang telah dibahas tadi. Jadi langsung aja dikerjakan. Padahal dilihat dulu, diteliti dulu, lihat persamaannya. Oke. Nilai mutlak itu pasti positif ya. Sekali lagi,
yang namanya mutlak itu kan nilainya positif ya. Nah, kalau di sini lihat mutlak sama dengan negatif 3. Mungkin nggak sesuatu yang di dalam mutlak hasilnya itu negatif? Nah, ini tidak mungkin ya. Jadi gimana kalau tidak mungkin, Miss, jawabannya? Maka jawabannya adalah himpunan kosong ya. Ini adalah simbol himpunan kosong atau bisa juga ditulis seperti ini. Jadi kamu buat kurung kurawal 2 tapi kosong, nggak ada isinya atau tidak ada nilai X yang bisa memenuhi persamaan di atas ya. Jadi jangan terburu-buru, oh langsung dikerjakan padahal ini tidak ada penyelesaiannya. Itulah pentingnya kita memahami konsep ya, kita memahami konsep bukan hanya tahu atau menghafal cara. Nah, sekarang nomor terakhir untuk video hari ini atau untuk pembahasan 5 soal yang hari ini. Nah, nomor terakhir itu 2/3x kurangi 8 sama dengan 6. Nah, ini kita selesaikan seperti biasa ya, ada 2 kemungkinan. Ini 2/3x kurangi 8 sama dengan 6. 2/3x sama dengan 6 ditambah 8. 2/3x sama dengan 14. Nah, hati-hati ini pecahan ya. X-nya berarti 14 kamu bagi dengan 2/3. Nah, X-nya sama dengan, ini kan pembagian pecahan. 14 dikali 3/2. Jadi dibalik. Nah, di sini Miss perkaliannya menggunakan titik saja ya. Kita pakai simbol titik supaya tidak tertukar dengan X. Atau kalau mau tetap menggunakan silang, di sini nih X-nya bisa diubah ya. Penulisan X-nya bisa yang seperti ini. Oke, ini kita coret 2, bisa kan dicoret dengan 14, 7. Maka ketemu X-nya adalah 7 kali 3, 21. Ini baru yang pertama, sekarang yang kedua. Nah, yang kedua itu 2/3x dikurangi 8 sama dengan negatif 6. 2/3x sama dengan negatif 6 ditambah 8. 2/3x sama dengan 2. Kemudian X-nya sama dengan 2 dibagi 2/3. Maka X-nya sama dengan 2 dikali 3/2. Nah, ini bisa dicoret juga ya. 2-nya kita coret satu-satu, maka ketemulah X-nya sama dengan 3. Nah, kalau sudah ketemu X-nya, baca kembali soalnya. Yang dicari adalah selisih. Ya, selisih. Jadi, X yang pertama kita kurangi dengan X yang kedua. Maka jawabannya adalah, jadi selisihnya, ini selisihnya itu adalah 21 dikurangi 3 sama dengan 18 ya. Jadi sekali lagi, jangan terburu-buru, perhatikan dulu soalnya yang ditanyakan apa. Yang ditanyakan adalah selisih dari nilai X yang memenuhi. Oke, untuk hari ini kita sudah selesai membahas 5 soal ya, di 5 soal pertama di bank soal matematika untuk yang kelas 10 matematika wajib. Nah, di berikutnya kita akan bahas soal kelas 11, kelas 12, kemudian ada matematika wajib, ada juga matematika peminatan. Jadi kita akan bahas bergantian atau bergiliran supaya dapat dibahas semuanya. Nah, bagi yang akan bertanya juga bisa silahkan ditulis pertanyaannya nanti. Ke depannya kita akan bahas di forum Q&A atau pertanyaan kalian akan dibahas ya. Jadi pertanyaan nanti yang terpilih akan dibahas tentang apapun itu, yang penting soal matematika.
Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.